Halo, apa kabar pemirsa? Salam jumpa. Senang sekali bertemu dengan Anda dalam Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan mengawali perjumpaan kita, berikut kami hadirkan cuplikan berita utama. Kasus korban meninggal dunia akibat terseret banjir kembali gemparkan Sika. Komunitas Ayo Hijrah Masjid Baitul Qadim Air Mata peringati Isra Miraj. Bebas PMK, LSD, dan Jembrana, permintaan ternak asal NTT meningkat. Dan pemirsa, berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya bersama saya Afonso de Araujo. Dan saya Dina Rahman. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kasus korban meninggal dunia akibat terseret banjir kembali menggemparkan Nian Sika. Kali ini korban adalah Maria Marcela Naja, berumur 17 tahun, warga desa Ningklaliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika, yang terseret banjir di Kali Detuara, Kecamatan Nita. Yang mengguyur di wilayah Kecamatan Nita dan sekitarnya pada Sabtu 18 Februari 2023 menyebabkan banjir di Kali Detuara, Desa Nirangkliung. Dua warga desa Nirangkliung yakni Katarina Nurak 49 tahun dan anaknya Maria Marcela Naja 17 tahun memaksakan diri untuk melintasi banjir di kali itu sepanjang dari kebun. Alhasil, mama dan anak ini terseret banjir. Informasi terkait terseretnya kedua warga ini langsung tersebar luas di media sosial. Tim Badan SAR Nasional Maumere langsung bergerak ke tempat kejadian perkara dan melakukan pencarian bersama dengan warga setempat. Dalam pencarian itu, mama dan anak itu akhirnya ditemukan. Tetapi sayang, anak atas nama Maria Marcela Naja dalam keadaan tak bernyawa. Sementara mamanya Katarina Nurak berhasil ditemukan saat sedang terdampar di salah satu gundukan tanah yang juga ditumbuhi sedikit ilalang serta kayu berukuran kecil di tengah kali. Ia akhirnya dievakuasi dari tengah banjir menggunakan tali oleh tim Basarnas Maumere. Agustinus Nong, salah seorang warga desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, menjelaskan bahwa sepulang dari kebun, mama dan anaknya ini masih tercatat sebagai siswi di Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 2 Maumere ini melintasi air dengan cara saling berpegangan tangan. Tetapi karena besarnya arus banjir, tangan keduanya terlepas hingga keduanya terhanyut. Mama dan anak itu demikian, Agustinus Nong sempat berteriak meminta tolong pada warga yang ada di kebun di sekitar tempat kejadian perkara. Walau demikian, warga tidak bisa berbuat banyak karena besarnya air banjir saat itu. Korban bersama mamanya ke kebun. Kebun itu di pinggir kali. Terus mereka pergi sana itu untuk tanam cabai. Sampai sore dia mengajak mamanya pulang. Kemudian dia sendiri yang mau nyeberang duluan. Lalu mamanya ikut. Lalu mereka berdua bergandengan tangan sampai di tengah banjir. Mereka kaget, lalu terseret, anak ini terlepas dan mamanya juga terseret. Mereka terseret sekitar sekian meter, mamanya tersangkut di pepohonan, sedangkan anak pun terbawa terus ke sana, ke muara. Dengan meninggalnya Maria Marcela Naja, maka selama bulan Februari ini, setidaknya 4 warga Kabupaten Sika merenggang nyawa akibat banjir dari hujan deras yang melanda sebagian Kabupaten Sika di bulan Februari ini. Akibat hal ini, masyarakat diimbau agar selalu waspada dan jangan berpergian dikala terjadi musim hujan. Dari Maumere, Ruben Sawenraya, TVRI NTT.
Pemirsa, 350 personil gabungan pengamanan Pasola di Kecamatan Lamboya diterjunkan untuk mengamankan atraksi budaya Pasola di Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat. Atraksi Pasola yang merupakan gerakan adu ketangkasan saling melempar lemping oleh kedua kelompok warga dengan menunggang kuda dalam arena lapangan Pasola seketika berubah menjadi aksi saling melempar batu dan saling kejar-mengejar. Beruntung personil gabungan yang terdiri dari anggota polisi Polres Sumba Barat, anggota TNI Kodim 1613 Sumba Barat, Brimob dan Satuan Polisi Pamong Praja dan 300 pengamanan lokal yang terlibat di dalam menjaga keamanan pelaksanaan Pasola tahun 2023 mampu mengatasi peristiwa itu. Untuk mencegah kejadian lebih luas, aparat kepolisian Sumba Barat menggunakan mobil water cannon menyemprotkan air ke arah kerumunan massa di sekeliling lapangan guna membubarkan dua kelompok warga berkerumun di pinggir lapangan yang siap menyerang satu sama lain. Aparat kepolisian juga beberapa kali melakukan penembakan peringatan ke udara karena warga berusaha masuk lapangan untuk saling serang. Berkat kesiapsiagaan aparat kepolisian Sumba Barat berhasil membubarkan kedua kelompok yang bertikai itu. Kapolres Sumba Barat AKBP Anak Agung Gede Anom Wirata yang dikonfirmasi tentang penanganan atas kejadian itu di lapangan Pasola Hobakala, Kecamatan Lamboya mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan para Rato selaku penyelenggara event budaya atraksi Pasola untuk mengendalikan situasi kericuhan yang terjadi. Dengan di-backup anggota Kodim 1613 Sumba Barat, Brimob dan Satpol PP, serta pengamanan lokal berhasil mengendalikan situasi. Setelah itu secara resmi Rato menutup atraksi Pasola. Dilaksanakan di Lamboya ini, memang tadi ada sedikit insiden kecil, tapi kami sudah tangani dan seluruh personil juga sudah tangani sehingga tidak meluas atau melebar. Dan kami khususnya dari Polri dan TNI menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa kegiatan Pasola ini merupakan adat yang semestinya kita dukung, bukan menjadi suatu ajang perkalian atau balas dendam, sehingga menjadi suatu daya tarik khususnya di Kabupaten Sumba Barat. Sementara itu sejumlah penonton yang datang dari daerah yang jauh mengaku sangat kecewa dengan peristiwa tersebut. Mereka mengaku menyesal dengan kejadian tersebut di mana kedua kubu saling menyerang dan melempar batu. Imbasnya, Pasola yang harus terus berlangsung hingga siang akhirnya diberhentikan oleh para Rato adat. Sejumlah penonton mengaku kecewa karena mereka belum lama menonton Pasola. Yuni Rambusada, warga Waikabubak di Kecamatan Kota berharap agar peristiwa tersebut tidak boleh lagi terjadi di masa mendatang. Ia mengaku kasihan ketika banyak tamu wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang ingin menonton harus pulang dengan penuh penyesalan. Ya, tadi itu pas kami juga baru sampai, baru mau nonton ini karena begitu antusias ya, kita datang dari tempat yang jauh untuk menikmati acara ini. Terus begitu sampai baru nonton beberapa lama, terus tiba-tiba langsung kacau begitu. Jadi ya kami merasa seperti tidak puas juga karena baru sampai tadi terlambat sedikit. Dari Kabupaten Sumba Barat, Freddy Ladi, TVRI NTT. Pemirsa, setelah 41 jam bertahan di atas tower setinggi 50 meter, akhirnya Lasia pemanjat tower bersedia turun dan dibantu oleh petugas wilayah berjalan dramatis di tengah rintik hujan dan kabut yang terjadi di lokasi kejadian. Agus Woro atau yang biasa dipanggil Agus Tower, lansia pemanjat tower radio komunikasi milik Dinas Kehutanan Kabupaten Ngada, akhirnya menyerah dengan kondisi alam yang dingin serta hujan yang mewarnai aksi tidak terpujinya sehingga membuat banyak masyarakat Kota Bajawa menjadi kecewa dengan perbuatan yang membahayakan dirinya sendiri serta orang lain. Sempat bertahan selama 41 jam di atas tower dan menginap semalam dengan kondisi hujan serta angin kencang. Akhirnya, dibantu petugas keamanan, Agus bersedia turun dengan menggunakan alat keselamatan secara perlahan dengan disaksikan oleh masyarakat yang memenuhi jalan raya serta halaman depan kantor Dinas Kehutanan. Dalam video amatir terlihat petugas di tengah hujan rintik dan cuaca mendung berupaya menurunkan pelaku ini secara hati-hati agar tidak jatuh akibat kondisi tower yang licin.
Proses evakuasi yang sangat dramatis ini berjalan kurang lebih 40 menit dan langsung dievakuasi menuju kendaraan Polres Ngada yang sudah menanti. Kapolres Ngada AKBP Patmo Arianto menjelaskan, aksi panjat tower merupakan perbuatan yang tidak bagus serta berharap tidak akan terjadi lagi hal semacam ini di Kabupaten Ngada karena menjadi contoh yang tidak baik serta membahayakan diri sendiri serta keselamatan orang lain. Negosiasi, kemudian kami juga menghubungi keluarga dari yang bersangkutan bahwa memang betul yang bersangkutan bukan pertama kali melakukan aksi panjat tower, bahkan sudah sampai ke Jakarta melakukan aksi panjat tower tersebut. Pukul 18.30, sekali lagi setelah melakukan negosiasi, akhirnya yang bersangkutan, Agus Tower tersebut bisa kita evakuasi untuk turun ke bawah dengan meminta bantuan ataupun memberdayakan masyarakat yang bisa memanjat tower tersebut, ya, khususnya yang mempunyai keahlian memanjat tower tersebut. Jadi setelah yang bersangkutan turun dari tower, kita amankan, kemudian kita lakukan pemeriksaan kesehatan terhadap yang bersangkutan. Kita datangkan dokter, kemudian tim kesehatan dari jajaran Polres Ngada untuk memeriksa kesehatan. Alhamdulillah untuk kondisi yang bersangkutan karena sudah 41 jam tidak makan dan minum, hanya merasa lapar dan dehidrasi karena tidak makan dan minum. Namun secara medis sudah dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan dinyatakan sehat dan kami kembalikan kepada keluarga korban tersebut. Pelaku selanjutnya diamankan ke Polres Ngada serta mendapat bimbingan psikologi dan nasihat agar tidak melakukan perbuatannya lagi. Dengan membuat surat pernyataan disaksikan oleh Kasat Intel Polres Ngada sebelum dikembalikan ke keluarga yang sudah menjemput pelaku. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nuno, TVRI NTT. Pemirsa, guna mengantisipasi lonjakan pasien demam berdarah, dengue, dan malaria, serta pneumonia yang sedang meningkat, pihak manajemen RSUD menyediakan ruangan alternatif. Rumah Sakit Umum Daerah Reda Bolo saat ini telah siap menerima pasien rujukan dari puskesmas. Meningkatnya pasien DBD dan malaria, pihak manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya lakukan antisipasi dengan menyediakan ruangan alternatif. Saat ini RSUD Reda Bolo tersedia ruangan anak, ruangan penyakit dalam, ruangan maternal untuk ibu melahirkan, ruangan bedah dan ruangan pasien tanggungan. Masing-masing ruangan tersebut dengan kapasitas 22 hingga 24 kamar tidur. Selain ruangan tersebut juga terdapat ruangan perawatan insentif yaitu ICU dan NICU. Dengan kondisi ruangan kamar yang ada, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Reda Bolo mengaku bahwa sangat siap untuk menerima pasien rujukan. Dr. Teresia Citra Milamesa, Direktur RSUD Reda Bolo mengaku bahwa ruangan yang tersedia baik kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 sangat memadai dengan fasilitas perawatan. Saat ini RSUD Reda Bolo masing-masing ruangan dilengkapi dengan alat pengatur tetesan cairan infus dengan jumlahnya cukup memadai. Selain itu, ia mengaku ketika ada pasien yang kemudian dikembalikan ke puskesmas, sebenarnya karena kurangnya komunikasi antara pihak puskesmas dengan pihak RSUD Reda Bolo. Bahwa kebanyakan pasien tidak melalui puskesmas namun langsung ke RSUD. Sehingga banyak yang tidak diketahui riwayat sakit pasien tersebut. Bahkan akibat kelalaian keluarga, pasien ada yang datang langsung ke rumah sakit sudah dalam kondisi syok karena mereka tidak berkata jujur padahal sudah mengalami pendarahan. Dr. Teresia Citra Milamesa juga mengaku bahwa saat ini selain DBD dan malaria yang sedang meningkat, pneumonia yang merupakan sakit infeksi saluran pernafasan juga sedang meningkat secara trafik. Ia mengaku pneumonia saat ini banyak dialami oleh balita, remaja, dan orang dewasa. Saat ini memang ada kejadian kasus DBD yang kami rawat dan sampai saat ini RSUD Reda Bolo siap dari segi sarana dan prasarana untuk merawat semua pasien DBD baik rujukan dari puskesmas maupun pasien yang datang langsung untuk berobat di RSUD Reda Bolo. Kami saat ini jumlah dari ruangan baik dari anak, penyakit dalam itu kami
masih mencukupi untuk merawat semua pasien yang ada. Persoalan DBD dan malaria yang saat ini sedang meningkat diikuti dengan pneumonia. Ia berharap agar seluruh keluarga benar-benar memperhatikan masalah kesehatan dengan tetap memperhatikan kebersihan lingkungan. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Pemirsa, jika tidak ada kenaikan tarif penyeberangan dari Bolo ke Pulau Semau, maka penyeberangan ini terancam tidak dilakukan setiap hari oleh pihak ASDP. Pasca kenaikan tarif penyeberangan Bolo ke Pelabuhan Hansisi Pulau Semau sejak tanggal 10 Februari 2023 lalu, sejumlah masyarakat dari Pulau Semau telah menyampaikan aspirasi menolak kenaikan tersebut. Terkait hal tersebut, manajemen ASDP Kupang angkat bicara. Mewakili General Manager ASDP, Manajer Usaha Hermin Welkis, mengatakan sebenarnya kenaikan tarif penyeberangan dari Pelabuhan Bolok ke Pelabuhan Hansisi Pulau Semau tidak saja didasarkan pada kenaikan BBM beberapa bulan lalu, tetapi juga karena sejak kenaikan BBM tersebut, biaya operasional dalam melayani lintasan Bolok Pulau Semau juga membengkak. Untuk itu yang menjadi dasar dari perhitungan kenaikan tarif adalah beban operasional kapal, harga kapal bekas, load factor atau terkait biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kendati demikian, jika ada penolakan dari masyarakat terkait dengan kenaikan tarif tersebut, maka manajemen ASDP terpaksa mengurangi jadwal lintasan penyeberangan ke Pulau Semau. Karena selama ini kapal feri milik ASDP melayani penyeberangan setiap hari. Bahkan pada hari Sabtu dan Minggu dilakukan sebanyak 2 kali penyeberangan, yakni pagi dan sore. Tetapi apabila masyarakat meminta untuk menurunkan ke tarif lama, maka ASDP pasti akan merugi. Sehingga terpaksa penyeberangan ke Pulau Semau dibatasi. Ia menambahkan kenaikan tarif penyeberangan sejauh ini sudah sesuai mekanisme tarif. Bahkan pemerintah Kabupaten Kupang sendiri telah menerbitkan peraturan Bupati Kupang dengan menetapkan tarif di bawah penawaran dari ASDP. Tarif tidak naik, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan. Selama ini kami sudah berupaya untuk melayani lintasan Bolo ke NCC itu setiap hari. Tarif tidak naik, saya kira mungkin kita bisa seminggu mungkin 3 kali, atau ya mungkin kita sesuaikan saja dengan load factor. Tetapi saya kira ini juga putusan yang sangat bijak dari Pak Bupati. Kami tetap berupaya untuk beroperasi di lintasan tersebut dan berupaya untuk melayani saudara-saudara kita yang menggunakan kapal penyeberangan khusus lintasan Bolok dan Hansisi. Ia berharap masyarakat Pulau Semau tidak lagi merasa keberatan atas kenaikan tarif penyeberangan tersebut, sehingga ASDP bisa melayani masyarakat Pulau Semau sebagaimana biasanya. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Komunitas Ayo Hijrah Masjid Baitul Qadim Air Mata peringati Isra Miraj 1444 Hijriah dengan adakan pengajian. Komunitas Ayo Hijrah Masjid Baitul Qadim Air Mata peringati Isra Miraj 1444 Hijriah dengan mengadakan pengajian yang dihadiri oleh jamaah dari remaja masjid dan warga sekitar masjid tersebut berada. Isra Miraj adalah suatu peristiwa luar biasa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW hanya dalam waktu 1 malam, di mana Isra berarti perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di kota Makkah menuju Masjidil Aqsa di kota Madinah. Sedangkan Mi'raj adalah peristiwa perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa menuju ke langit ke-7. Pada peristiwa ini pula Nabi Muhammad menerima perintah mengerjakan sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ketua Yayasan Masjid Baitul Qadim Air Mata, Abdul Syukur, pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa ini adalah pembelajaran dan spirit yang bisa menjadikan generasi muda untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Yang kita petik dari peristiwa ini merupakan sebuah pembelajaran bagi kita, yang mana semangat kita dan spirit kita untuk memberikan kepada generasi-generasi muda yang akan datang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya
yaitu melaksanakan sholat dan cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agung Pras, Kristo Dapo, TVRI NTT. Peringati Isra Mi'raj 1444 Hijriah, TNI Angkatan Darat berkolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia gelar Istighosah Kubra, zikir dan doa keselamatan bangsa. Peringati Isra Mi'raj 1444 Hijriah, TNI Angkatan Darat berkolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia gelar Istighosah Kubra, zikir dan doa keselamatan bangsa, yang diikuti oleh seluruh Kodam di Indonesia, tidak terkecuali Korem 161 Wirasakti dari Kodam 9 Udayana. Kegiatan yang dipusatkan di kota Cianjur ini diikuti oleh sejumlah pejabat di lingkup TNI, Angkatan Darat, Polri, dan juga Forkompimda. Untuk di Korem 161 Wirasakti, kegiatan dipusatkan di Masjid Nurul Watan, Asrama Tentara Kuanino, Kota Kupang. Turut memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut adalah sejumlah pengurus MUI, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman, dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Menurut Komandan Korem 161 Wirasakti, Kolonel Infari Fabriel Buyung Sikumbang, acara ini merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Kasat akan kerinduannya untuk berdoa dan bersama untuk keselamatan bangsa. Pihaknya berharap Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Darat, akan terus berkolaborasi dan berkontribusi dengan berbagai pihak untuk membangun negeri dimanapun mereka berada. Dalam kegiatan Isra Mi'raj ini dilakukan doa bersama untuk keselamatan bangsa. Dilakukan di seluruh wilayah, dipusatkan di Cianjur. Ya, secara umum tentunya Angkatan Darat selalu menjadi bagian dari proses pembangunan bangsa, di mana kita tahu bahwa TNI Angkatan Darat berada di seluruh pelosok negeri yang siap membantu pemerintah, apa itu pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam melaksanakan proses pembangunan. Khususnya di NTT ini, kiprah TNI Angkatan Darat dalam Korem 161, saya pikir sudah berjalan dalam upaya membantu mengatasi kesulitan masyarakat yang ada di Provinsi NTT. Agung Pras, Kristo Dapo, TVRI NTT. Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa, mari beralih ke berita lainnya. Berdasarkan data yang dihimpun, ada 16.000 UMKM di Timur Tengah Selatan. Namun pihak Diskoperindak dan UMKM belum memetakan atau mengklasifikasikan UMKM tersebut. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM Timor Tengah Selatan telah mendata jumlah UMKM di Timor Tengah Selatan. Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Saptaton mengatakan, berdasarkan data tersebut ada 16.000 UMKM yang beroperasi di Timor Tengah Selatan. Angka itu adalah hasil survei yang dilakukan pada tahun 2022 lalu. Sapta mengatakan walaupun telah melakukan survei secara menyeluruh, mereka belum melakukan pemetaan terhadap jenis-jenis usaha. Misalnya jenis usaha jasa, usaha makan minum, usaha penjualan produk pribadi, usaha penjualan sembako, dan lain sebagainya. Terhadap UMKM yang beroperasi tersebut, pihak dinas memiliki program-program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas berusaha. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, program-program pelatihan tersebut belum bisa dilakukan karena tidak tersedianya anggaran. Saptaton berharap dalam tahun ini akan ada anggaran yang disiapkan untuk melatih para pemilik UMKM sehingga bisa menjawab perkembangan dunia usaha saat ini. Bersama Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia dengan Statistik Pusat itu juga melakukan pemetaan pelaku UMKM TTS, dan data yang kami dapatkan kami kirim secara online ke pihak kementerian untuk nanti dipublikasi oleh Presiden. Jadi dua terakhir yang kami dapat itu berkisar antara
16.000 pelaku UMKM. Ya. Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Sabtaton mengatakan tahun lalu mereka telah mendata jumlah UMKM di Timor Tengah Selatan. Kini ada 16.000 UMKM yang beroperasi di Timor Tengah Selatan. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Ambuga Lamawuran, TVRI NTT. Pemirsa, Bupati Sumba Barat Daya akan segera mengeluarkan surat edaran tentang pengelolaan limbah sampah. Perangkat Desa Pogotena dan Desa Ramadana serta pejabat kepala desa persiapan Tibu Teri di Kecamatan Loura melaksanakan penyemprotan sampah yang semakin menggunung di badan jalan. Sampah yang ada di sepanjang area jalan di lokasi pasar ikan dan perempatan perumahan BTN telah dilakukan penyemprotan. Penyemprotan dilakukan untuk menghilangkan bau pada sampah. Selanjutnya, sampah tersebut akan disortir berdasarkan jenisnya. Sampah plastik dan sampah basah akan diolah menjadi pupuk organik oleh Agrapana Farm. Bupati Sumba Barat Daya akan segera mengeluarkan surat edaran dan diikuti perda tentang sampah. Camat Loura Yengo Tadakawi mengaku sampah yang ada di Sumba Barat Daya akan dikelola oleh Agrapana Farm. Ia mengaku telah melakukan pertemuan bersama Bupati Sumba Barat Daya, Sekda, pimpinan OPD seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum. Pertemuan tersebut telah disepakati bahwa sampah yang menjadi momok di Kabupaten Sumba Barat Daya akan dikelola oleh pihak swasta yaitu Agrapana Farm. Sampah-sampah yang saat ini menggunung akan segera ditertibkan. Selain itu, telah disepakati bahwa dalam waktu dekat, Bupati akan mengeluarkan surat edaran tentang pengelolaan limbah sampah. Kesepakatan tersebut tertuang melalui surat edaran Bupati, selain itu akan segera diikuti dengan perda tentang sampah, sehingga ia mengharapkan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya, terlebih di wilayah pasar untuk menampung sampah di rumahnya masing-masing. Ia mengingatkan bahwa apabila ada yang kedapatan membuang sampah di lokasi pasar, akan ditindak oleh pihak keamanan. Menghimbau agar tidak membuang sampah secara sembarangan lagi mulai hari ini. Karena hari ini tim sudah datang melakukan penyemprotan kepada yang bau-bau. Ada rakyat untuk betul-betul mendukung program ini. Yaitu kita sudah lapor tadi pagi kepada Bapak Bupati Sumba Barat Daya dan Bapak Sekda, hadir juga Kadis Lingkungan Hidup, Kadis PU, Inspektor, dan juga Kadis PMD mendukung kegiatan ini untuk keluarkan surat edaran, yaitu reward and punishment. Hadiah bagi orang yang mendukung, yaitu rakyat yang mendukung dia akan dapatkan beras, dan bagi yang melanggar akan mendapatkan tindakan tegas. Sementara itu, Wakapolres Sumba Barat Daya, Kompol I Ketut Mastina mengaku bahwa persoalan sampah di Kabupaten Sumba Barat Daya memang harus disikapi secara serius oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Saat ini dengan dilaksanakan penyemprotan untuk menghilangkan aroma bau pada sampah, maka diharapkan ikutannya dengan tindakan mengamankan sampah. Ia mengaku apabila pemerintah daerah Sumba Barat Daya telah mengeluarkan perda tentang sampah, maka apabila di dalamnya tertuang tentang penindakan bagi yang membuang sampah bukan pada tempatnya, maka pihak Polres Sumba Barat Daya siap melaksanakan. Ia berharap agar seluruh masyarakat Sumba Barat Daya patuh pada ketentuan yang berlaku, yaitu tidak boleh membuang sampah sembarangan sehingga kota Sumba Barat Daya menjadi lebih indah. Pak Camat bersama tim sudah menghadap Pak Sekda, menghadap Pak Bupati bahwa akan dikeluarkannya perda. Kami dari kepolisian, dari Polres Sumba Barat Daya sangat mendukung dalam pelaksanaannya. Tentu perda ini tidak boleh peraturan, ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya. Masalah sanksi itu kami kembalikan kepada Pemda, apa sanksi yang akan diberikan. Pada intinya kami dari Polres Sumba Barat Daya mendukung kegiatan ini untuk menghindari terjadinya pemikiran-pemikiran yang bahwa sampah ini adalah sebagai penyakit momok gitu. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Permintaan ternak potong asal NTT dari berbagai daerah jelang bulan Ramadan dan Lebaran mulai meningkat. Selain berkualitas baik, ternak potong asal NTT juga bebas penyakit mulut dan kuku, lumpy skin disease, dan jembrana. Menjelang bulan Ramadan, Hari Raya Lebaran serta hari-hari raya lainnya, permintaan ternak dari Nusa Tenggara Timur terus meningkat. Permohonan pengeluaran ternak pun menunjukkan peningkatan. Ternak-ternak sebelum dikirim ke luar Nusa Tenggara Timur akan masuk terlebih dahulu ke instalasi karantina hewan Tenau ataupun di kandang-kandang peternak untuk dapat melalui tahapan pemeriksaan dan pengujian sampel.
Setelah masa karantina selama 14 hari dan hasil uji lab dinyatakan negatif, maka ternak-ternak tersebut dapat disalurkan ke daerah-daerah tujuan melalui Pelabuhan Tenau dan pelabuhan lainnya. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Kupang, Dr. Hewan Julius Umbuhunggar melalui informasi kepada media mengatakan, menjelang bulan Ramadan dan Lebaran tahun ini, animo permintaan ternak potong asal NTT dari berbagai daerah mulai meningkat. Ternak potong asal NTT semakin diminati selain kualitas baik, yang utama ada jaminan bebas PMK, LSD, dan penyakit jemberana. Tim Liputan TVRI NTT. Pemirsa, masyarakat di wilayah NTT disuplai oleh pembangkit-pembangkit listrik yang ada dengan total daya listrik yang tersedia 329,2 MW. Ketersediaan energi listrik ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, utamanya di UMKM Nusa Tenggara Timur. Total daya listrik yang tersedia di Nusa Tenggara Timur saat ini 329 MW lebih. Jumlah ini jauh di atas kebutuhan listrik saat beban puncak, yakni 223,7 MW atau surplus 105,5 MW. Hal ini disiapkan untuk mendukung investasi serta mendukung pengembangan ekonomi. Jika beberapa tahun sebelumnya suplai listrik ke masyarakat sempat juga menggunakan energi dari Turki, maka saat ini sudah tidak lagi. Terkait dengan pembangkit kapal ya saat ini di Nusa Tenggara Timur, bahkan mungkin seluruh Indonesia sudah tidak ada ya, karena kita secara ketercukupan daya suplai dari pembangkit-pembangkit kita yang baik yang interkoneksi maupun yang isolated itu sudah sangat cukup. Tadi sudah disampaikan kurang lebih kita ada 329 MW sekarang ya kalau semuanya ya, termasuk yang dalam posisi pemeliharaan. Nah, itu bersumber dari yang pertama tentu yang berdaya besar itu adalah non-energi baru terbarukan, itu ada 304 MW. Ya, itu sumbernya dari PLTU, kemudian ada PLTMG, kemudian ada PLTD. Nah, yang berikut adalah energi baru terbarukan yang tentunya ke depan ini akan terus dikembangkan. Itu totalnya ada 27,5 MW. Itu sumbernya tadi ada dari PLTP Panas Bumi ya, dari Flores ya, kemudian ada pembangkit listrik tenaga surya untuk daerah-daerah isolated maupun di kepulauan. Kemudian ada juga kita punya PLTMH ya, mikrohidro ya, di Nusa Tenggara Timur ini. Gitu. Sementara ketersediaan energi listrik diharapkan sudah cukup memadai untuk mendukung investasi dan peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan TVRI NTT. Pemirsa, tahun ini Dukcapil Timor Tengah Selatan berupaya mencetak identitas kependudukan digital bagi warga. Target yang mereka tetapkan adalah di atas 5%. Dalam era digital ini, identitas kependudukan digital memberikan kemudahan bagi warga. Identitas kependudukan digital adalah informasi elektronik atau data kependudukan elektronik yang diinstal di gawai warga yang menampilkan data kependudukan warga tersebut. Kadis Dukcapil TTS Apris Manafe mengatakan, tahun ini oleh Dirjen Dukcapil, setiap Dukcapil diberi target untuk mencetak atau menginstal identitas kependudukan digital bagi warga. Target yang diberikan adalah di atas 25%. Namun target ini tentu saja tidak mungkin diterapkan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Apris mengatakan sebagian besar warga yang dari pedesaan tentu tidak memegang gawai atau handphone Android. Karena itu target mereka tahun ini hanya berkisar di atas 5%. Dalam 5 hari terakhir, pihak Dukcapil bisa menginstal 80 identitas kependudukan digital di gawai warga. Dia menegaskan terobosan ini sangat membantu warga karena warga tidak perlu mengurus lagi identitas kependudukan dalam bentuk fisik. Dirinya berharap setiap warga yang telah memenuhi syarat bisa memanfaatkan terobosan ini untuk menunjang kehidupannya. Pada tahun ini, dengan diberlakukannya identitas kependudukan digital (IKD), kami diwajibkan oleh Bapak Mendagri melalui Bapak Dirjen bahwa target nasional itu tahun ini 25%. 20% masyarakat yang punya KTP digital ini. Nah, setelah kami lihat kondisi di TTS dengan upaya maksimal yang sudah kami lakukan ya,
Saya bilang teman-teman, kita tidak mungkin sama dengan orang Kota Kupang, sama dengan orang di Surabaya atau Jakarta yang 90% masyarakatnya sudah menggunakan HP Android. Sehingga ya target kita yang penting di atas 5% saya. Dan ya 5 hari ini rata-rata 80 sampai 100 KTP digital yang kami install di HP masyarakat. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Ampugala Mawuran, TVRI NTT. Pemirsa, jelang pemilihan umum atau pemilu tahun 2024, Satuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas mendapat pelatihan penguatan kapasitas. Kegiatan ini diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Polisi Pamung Praja. Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP bekerja sama dengan TNI dan Polri melaksanakan kegiatan pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas yang bertempat di lapangan Berdikari, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Anggota Linmas ini diberi pelatihan berupa fisik dan juga non-fisik dalam rangka menjalankan tugas sebagai pengamanan saat pemilihan umum. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kabupaten Nagekeo, Muhammad Amir, mengatakan pelatihan Linmas bertujuan untuk membantu pemerintah dalam menciptakan situasi kondusif dan keamanan di tengah masyarakat dalam rangka proses pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 nanti. Pelatihan Linmas ini diselenggarakan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Nagekeo dan para Linmas akan ditempatkan di setiap TPS. Diharapkan Linmas dapat menjaga Kamtipmas di tengah masyarakat demi terwujudnya keamanan dan juga ketentraman masyarakat. 3 desa dalam tugas membantu kepala desa. Ini yang kita perlu memperdayakan mereka di desa. Karena di desa itu ada Babin Kamtip, ada Babinsa, ada kepala desa, ada tokoh-tokoh masyarakat. Mereka itu harus bisa berkoordinasi secara baik di sana, membantu kepala desa dalam urusan menjaga tertib dan perlindungan masyarakat umumnya, dan khususnya bagaimana persiapan pemilihan umum legislatif maupun kepala daerah ini ke depan, mereka secara mental mereka siap. Dari Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT melaporkan. Direktur PT Tritunggal Perusahaan Bongkar Muat Pelabuhan Laut Larantuka, Kosmas Himalaya, menanggapi situasi kenaikan harga beras di Kabupaten Flores Timur saat ini. Tentunya sangat dibutuhkan peran pengawasan optimal dari tim Satgas Pangan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk melakukan operasi guna meminimalisasi potensi praktek nakal oknum distributor dan pedagang beras di daerah ini. Menurut Direktur PT Tritunggal Perusahaan Bongkar Muat Pelabuhan Laut Larantuka, Kosmas Himalaya, kepada TVRI menegaskan, terkait dengan situasi lonjakan harga beras di Kabupaten Flores Timur saat ini, tentunya menjadi perhatian semua pihak, khususnya tim Satgas Pangan Daerah, untuk melakukan operasi pengendalian harga pangan, khususnya beras, sehingga penguasaan beras oleh pedagang atau yang kerap disebut sebagai mafia beras dapat ditekan. Mengingat daerah ini dengan kondisi geografis daerah kepulauan, titik bongkar beras pun berpotensi lepas kontrol dari tim Satgas Pangan Daerah. Tentunya berdampak pada otoritas kesulitan dalam melakukan inspeksi, sehingga modus pengoplosan dan pengemasan ulang ataupun penjualan harga beras ditentukan sesuka hati oleh oknum mafia beras dengan mengabaikan patokan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Dari Surabaya, kalau dari Makassar itu Harapan Jaya, Harapan Jaya, Sum di Podor, dengan Salma di Delang. Itu 3 itu saja baru pengedar di Larantuka. Sedangkan dari Surabaya itu Harapan, Toko Harapan. Kalau yang terakhir di tahun 2022 itu masih sebelum Natal ada, tapi di Januari 2023 itu cuma Sum yang ada. Sekitar 100 ton. Kalau kita lihat ini ya, kalau naik harga mungkin kita tidak pastikan karena dengan cuaca ekstrim ini kapal tidak masuk, maka ada kelangkaan.
Cuma saran saya untuk ke depan, Pemda Flores Timur dalam hal ketahanan pangan harus setiap tahun, tutup tahun harus sudah melihat stok beras di semua gudang, sehingga di awal tahun biasanya dengan pengaruh cuaca segala macam sudah bisa diantisipasi, sehingga tidak kita saling menyalahkan salah pihak-pihak tertentu. Kosmas Himalaya pun menjelaskan sekurangnya ada 3 pemain utama atau distributor beras yang selama ini melakukan aktivitas bongkar muat beras di Pelabuhan Laut Larantuka, yaitu Sun, pemilik gudang beras di Podor, Kelurahan Lewolere, Toko Sinar Harapan Posto, dan Salman, pemilik gudang di Pelabuhan Laut Larantuka, Kecamatan Larantuka. Ketiga distributor ini sejak awal Januari tidak melakukan aktivitas bongkar beras di Pelabuhan Laut Larantuka, hanya karena kondisi cuaca ekstrim yang mengakibatkan pelayaran armada pengangkut beras dari Sulawesi tidak beroperasi. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, terkait pengumuman kelulusan para guru honorer yang mengikuti ujian P3K tahun 2022 lalu, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Manggarai belum memastikan waktu pengumuman kelulusan P3K tersebut. Para guru P3K yang mengikuti ujian tahun 2022 lalu resah dan gelisah, sebab hingga kini pengumuman kelulusannya masih belum diumumkan oleh Panseldes. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Manggarai, Maximilianus Tarsi, mengatakan sebanyak 1.000 lebih guru honorer dari 700 kuota di Manggarai tersebut sudah dilakukan observasi. Hasil observasi sudah dikirim ke Panselmas di Jakarta. Informasi sebelumnya, bulan Februari ini pengumuman kelulusan akan dilakukan. Namun pihaknya belum mendapatkan waktu yang pas dari Panseldes. Jadi P3K guru ini dan observasi beberapa bulan lalu itu sudah semua. Kita observasi semua guru-guru itu. Kemudian hasilnya diolah oleh hasil penilaiannya kita dikirim ke Jakarta ke Panselnas. Kemudian diolah nanti nilainya, kemudian setelah itu baru diumumkan peserta yang lulus tes. Ya, moga-moga saja, memang rencananya di bulan Februari, tapi belum. P3K tersebut diminta bersabar terkait pengumuman kelulusannya, sebab itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sebelumnya pengumuman hasil seleksi P3K guru diumumkan di pertengahan bulan Februari 2023 ini, namun kembali ditunda. Pemerintah berharap agar para guru honorer tersebut tetap bekerja dengan baik. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, tim TVRI melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, keluarga Nabuasa dan tokoh masyarakat pemilik tanah Ulayat Besipae dan Pubabu mengutuk keras NM dan pendukungnya serta meminta untuk segera tinggalkan tanah Besipae. Hal ini dilakukan agar tidak menghambat program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pembangunan. Seperti diketahui sebelumnya, Polres Timor Tengah Selatan melakukan penangkapan terhadap NM, pelaku pengeroyokan terhadap pegawai instalasi Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat kejadian, pelaku NM mengaku sebagai tua adat Besipae. Para pendukung pelaku NM juga melakukan perlawanan dengan melempar dan merusak kendaraan polisi ketika dilakukan penangkapan terhadap pelaku NM. Menanggapi hal ini, Alexander Nabuasa, pemilik lahan di Besipae, anak dari Frans Nabuasa almarhum merupakan vetor besi di Desa Polo, Kecamatan Amanuban Selatan, bersumpah demi Tuhan, bumi dan alam, meminta agar NM dan krunya segera tinggalkan tanah Besipae karena mereka merupakan provokator, penghambat program pemerintah untuk kepentingan banyak orang. Ia menjelaskan bahwa NM merupakan orang pendatang dari Basmuti, Kecamatan Kuan Fatu. Selanjutnya meminta terima kasih kepada Polres Timor Tengah Selatan yang telah menangkap NM dan menjebloskan dia ke penjara sebagai provokator di Besipae. Niko dan krunya kami minta untuk sementara keluarkan dari lokasi Besipae karena mereka itu provokator dan bukan dong punya
tanah. Selain itu, Sakarias Tasesep, tokoh masyarakat penopang keluarga Nabuasa, menjelaskan bahwa orang tua NM merupakan orang pendatang pada tahun 1975, di mana dia datang dari Basmuti yang kemudian diberikan tempat untuk ditinggali. NM bukan tua adat, melainkan orang pendatang dari Basmuti, Kecamatan Kuan Fatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan di Besipae. Bukan dia tokoh adat atau tokoh masyarakat di Desa Polo atau Linamnutu atau Kiubat atau Weetan. Nikom Nao itu orang pendatang. Selanjutnya, Yakob Toasu, mewakili masyarakat pendatang, membantah keras bahwa NM bukan penguasa di Amnuban Selatan dan dia merupakan pendatang. Itu bukan dia tuan tanah di sini, Pak. Dia orang pendatang. Lalu Nikom Nao ini, dia tidak ada punya hak di wilayah ini. Yang mempunyai hak itu adalah Nabuasa, Besi dan Pae. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, salah seorang tentara nasional Indonesia atau TNI membantu warga melewati jembatan yang hanya menggunakan kayu seadanya. Secara perlahan, beberapa warga akhirnya berhasil melewati jembatan yang kedalamannya mencapai 3 meter tersebut. Beginilah aksi seorang anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI saat hendak membantu warga melewati jembatan saluran pembuangan di Desa Aremo Nagikeo. Dia adalah Serka Lodowik Payong Hurek yang saat ini menjabat sebagai pelaksana harian dan Ramil 162505 ASSA Kabupaten Nagikeo. Hanya menggunakan batang kayu sebagai penghubung untuk bisa dilewati. Dirinya berusaha untuk membantu warga melewati jembatan darurat tersebut. Terlihat anggota TNI ini memegang tangan warga dan menggendong anak kecil untuk bisa melewati jembatan yang hanya terbuat dari kayu. Apabila tidak berhati-hati, tentu akan mengancam nyawa akibat ketinggian dari jembatan itu yang mencapai 3 meter lebih. Beberapa warga itu adalah masyarakat Desa Airamo yang hendak kembali ke rumah mereka usai melakukan aktivitas mereka sebagai petani. Diketahui bahwa jembatan tersebut putus usai diterjang banjir pasca hujan deras yang melanda wilayah Kabupaten Nagikeo beberapa waktu lalu. Dari Kabupaten Nagikeo, Doni Moni, tim TVRI melaporkan. Demi menjaga ketersediaan air, sekelompok kaum muda di Labuan Bajo melakukan kegiatan menanam pohon bambu di kawasan hutan wilayah mata air UAM Beliling, Labuan Bajo. Inilah kegiatan menanam pohon bambu yang dilakukan oleh sekelompok kaum muda di Labuan Bajo. 500 bibit pohon bambu ini ditanam di kawasan hutan UAM Beliling yang merupakan sumber mata air utama masyarakat Labuan Bajo. Kegiatan ini dilakukan untuk melestarikan dan menjaga sumber mata air yang saat ini debitnya mulai berkurang. Pohon bambu sengaja dipilih karena mampu meresap air dalam jumlah banyak meskipun pada musim kemarau. Dan tanaman bambu juga mampu mencegah terjadinya erosi dan aliran langsung di atas permukaan lahan karena memiliki daya resapan yang besar. Labuan Bajo sangat terasa masih kurang air ya. Kita butuh air dan dengan menanam bambu saya cukup yakin debit air kita akan bertumbuh. Yang penting semua harus berjuang bersama lah untuk meningkatkan debit air di Manggarai. Kebetulan tahun ini mulai rumah produksi dibangun di Labuan Bajo. Kedua, untuk menahan longsor. Ada banyak wilayah kita di sini rawan longsor. Dengan menanam bambu saya kira nanti kita bisa mengurangi risiko bencana alam yang terjadi di Manggarai. Aksi tanam pohon ini juga selain dilakukan di sumber mata air, juga dilakukan di sepanjang jalan Trans Flores yang rawan terjadinya tanah longsor. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Pemirsa, Festival Budaya Leva Alap di Lamarera, Kabupaten Lembata jadi momen untuk memperkuat pengetahuan budaya bagi generasi muda. Festival yang menyajikan atraksi budaya, penangkapan ikan paus dan pentas seni budaya ini digelar selama 3 hari.
Ratusan warga mengikuti atraksi penangkapan ikan paus saat pembukaan Festival Leva Alap di Pantai Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata belum lama ini. Atraksi masyarakat yang disaksikan langsung wisatawan dan masyarakat di Kecamatan Wulandoni ini mempresentasikan bagaimana perjuangan para nelayan Lamalera selama menangkap ikan paus di lautan lepas. Di festival budaya ini, masyarakat dapat mengenal peran setiap orang, diantaranya Lamafa, Matros, Bereung Alap, dan Paneta Alap dalam tradisi penangkapan ikan paus di Lamalera. Atraksi para Lamafa ini sangat memukau pengunjung yang berbondong-bondong ke pantai. Selain itu, festival yang digelar selama 3 hari ini juga menyajikan berbagai pentas seni dan budaya oleh anak-anak dan para pemuda di Lamalera. Ketua Panitia Festival Theo Bataona mengatakan, banyak tradisi Lamalera yang terkenal dengan kampung adat penangkapan ikan paus mulai hilang saat ini. Oleh karena itu, selain merevitalisasi tradisi yang telah hilang, Festival Budaya Leva Alap juga digelar untuk menguatkan pengetahuan generasi muda tentang tradisi melaut masyarakat adat Lamalera. Yang melatar belakangi pertama itu adalah tradisi. Tradisi yang sekarang mau kami munculkan kembali dalam tanda petik karena dalam pengamatan kami dia sudah mulai tergeser. Tergeser, lalu kami juga hanya menakuti bahwa jangan sampai generasi muda ini tidak tahu bagaimana proses perburuan itu dimulai, dari mana, kapan dia berakhir, dan bagaimana proses selanjutnya. Penjabat Bupati Lembata Marsianus Jawa saat membuka kegiatan ini mengatakan, festival ini juga digelar untuk memperingati apa yang telah dilakukan oleh leluhur masyarakat Lamalera. Oleh karena itu, Bupati Marsianus menghimbau masyarakat untuk tetap menjalankan hal yang dianggap baik dan tidak terpengaruh dengan polemik festival budaya ini. Saya dengar sering diributkan, mau festival masih ada tarik ulur, ada yang pro kontra. Hemat saya kan tidak. Festival itu memperingati apa yang pernah dilakukan leluhur kita ulangi hari ini sehingga generasi penerus dia tidak lupa. Hanya sebatas itu. Lalu bagaimana manfaatnya? Seperti saya sampaikan tadi di sambutan saya. Kenapa pemerintah daerah lupa? Pemerintah daerah mesti perhatikan hal ini. Dalam kesempatan tersebut, Marsianus Jawa juga dinobatkan menjadi anak suku Lamalera dan Lamafa atau juru tikam ikan paus. Bersamaan dengan penobatan, orang nomor 1 di Lembata ini juga diberi tempuling atau alat untuk menikam ikan paus dan topi khas nelayan Lamalera. Festival budaya ini merupakan kerjasama antara masyarakat adat Lamalera, pemerintah desa, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Tim gabungan melakukan monitoring aktivitas pemanfaatan dan kesesuaian zonasi Taman Nasional Perairan Laut Sau, serta memberikan himbauan bagi nelayan terkait larangan penampakan biota laut yang dilindungi di wilayah TNP. Taman Nasional Perairan Laut Sau merupakan kawasan pariwisata yang memiliki potensi besar untuk pengembangan ekowisata, antara lain wisata bahari, wisata budaya, dan wisata pendidikan atau konservasi, yang luasnya lebih dari 3,5 juta hektar. Terdiri dari 2 bagian, yaitu wilayah perairan Selat Sumba dan sekitarnya seluas 567.162,64 hektar, dan wilayah perairan Pulau Sabu, Rote, Timor Batek, dan sekitarnya seluas 2.953.964 hektar, yang sebagian besar termasuk dalam wilayah kerja Lanal Pulau Rote. Dalam rangka memonitoring aktivitas dan kesesuaian zonasi TNP Laut Sau di Kabupaten Rotendao, tim gabungan melakukan monitoring wilayah TNP Laut Sau yang terdiri dari anggota Lanal Pulau Rote, BKKPN Wilayah Kerja Pulau Rote, personil Thrive Conservation, dan kelompok masyarakat pengawas cinta laut. Komandan Lanal Pulau Rote Letkol Marinir Nikodemus Bala mengatakan, selain melakukan monitoring aktivitas pemanfaatan dan kesesuaian zonasi TNP Laut Sau, tim gabungan juga memberikan himbauan kepada nelayan yang beraktivitas di wilayah tersebut, yakni himbauan larangan penangkapan terhadap biota laut yang dilindungi seperti hiu paus, parimanta, mamalia laut seperti lumba-lumba, paus dan dugong, ikan Napoleon, penyu, kima, dan bambu laut. Selain itu juga dihimbau larangan stop bom ikan dan racuni ikan, menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan himbauan kepada nelayan untuk aktivitas penangkapan sesuai dengan zonasi TNP Laut Sau.
Diharapkan kegiatan monitoring dapat meningkatkan pemahaman masyarakat untuk melakukan aktivitas di wilayah zona Taman Nasional Perairan Laut Sau sesuai dengan aturan pemerintah dan turut serta menjaga ekosistem laut di wilayah tersebut. Ivani Olang, TVRI NTT. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Tak lupa kami juga mengajak Anda untuk tetap mentaati protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Dan pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Dina Rahman. Dan saya Alfonso Araujo, mewakili kerabat yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.